Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part 16A, Superpower Mindfulness. Panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyunting Handaka Wijananda, perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Eihipasiko Foundation, cetakan ketiga April 2009. Video part 16 ini terbagi dua menjadi 16A dan 16B. Video part 16 ini merupakan akhir dari video pembacaan Superpower Mindfulness. Kita masuk pada kesimpulan, melepas sampai akhir. Pentingnya melepas, kemelekatan atau rintangan yang bisa kita jumpai, dan cara mengembangkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kesibukan kita. Part 16A. Kesimpulan, melepas sampai akhir. Ringkasan metode. Metodenya adalah suatu pelepasan kemelekatan atau dikenal juga sebagai melepas. Pelepasan semacam itu diawali dengan kedermawanan. Itulah sebabnya kami tidak punya kotak sumbangan di pusat-pusat Buddhis kami. Alih-alih, kami menyebut kotak-kotak tersebut sebagai kotak pelepasan. Kemudian kita menanggalkan tindakan-tindakan jasmani atau ucapan-ucapan yang merugikan orang lain atau diri sendiri. Dengan kata lain, kita hidup secara moral dengan menjalani sila. Setelah itu, kita melepaskan pemikiran dan tubuh beserta panca indera melalui praktek meditasi Buddhis. Lantas, kita melepaskan si pelaku untuk memasuki dunia jhana, kotak permata di dalam jantung meditasi. Terakhir, kita melepaskan delusi tentang esensi yang kekal, sang aku, milikku, atau diri. Dengan demikian, mengenyahkan pandangan salah yang memisahkan dunia ini dengan nibbana. Buku ini dititik beratkan pada pelepasan yang disebut meditasi. Tahap pertama adalah pelepasan paradigma waktu untuk memasuki tahap meditasi ketanpa waktuan atau kesadaran saat ini. Kemudian kita belajar untuk melepas tirani percakapan dalam hati. Berpikir dalam upaya memasuki kedamaian cemerlang nan suci dari kesadaran hening saat ini. Berikutnya, kita mengembangkan cara untuk secara sebagian melepas tubuh dan panca inderanya dengan hanya berfokus pada satu fungsi jasmani, napas, sampai ke titik di mana tak ada sesuatu pun yang tersisa. Lalu kita secara sepenuhnya melepas tubuh dan panca inderanya untuk mencapai, melalui napas yang indah, tahap nimitta. Dengan segera, kita lanjut untuk melepas si pelaku dalam upaya memasuki jhana-jhana. Lantas, kita secara berangsur melepas satu-satunya hal yang tersisa, si pengetahu atau pikiran, untuk meraih akses ke jhana-jhana yang lebih tinggi nan lezat, dan melalui itu terus ke pencapaian non-materi nan lembut. Ringkas kata, meditasi Buddhis adalah metode pelepasan bertahap. Barangkali sekarang kita bisa menghargai mengapa Sangha, komunitas biku dan bikuni, menjalani apa yang disebut pelepasan. Tolong jangan takut terhadap kata pelepasan. Jalan pelepasan
adalah juga jalan kebahagiaan. Ketika kita melepas secara bertahap, kebahagiaan pun meningkat secara bertahap. Di dalam Sutta-Sutta, Buddha menggambarkan jalan meditasi ini sebagai sebuah proses alami. Bagi orang yang bajik, tak ada kebutuhan untuk berharap. Semoga aku terbebas dari penyesalan. Keterbebasan dari penyesalan muncul dengan sendirinya dalam orang yang bajik. Bagi orang yang terbebas dari penyesalan, tak ada kebutuhan untuk berharap. Semoga aku gembira. Kegembiraan muncul dengan sendirinya dalam orang yang terbebas dari penyesalan. Bagi orang yang gembira, tak ada kebutuhan untuk berharap. Semoga aku bersuka cita. Sukacita muncul dengan sendirinya dalam orang yang gembira. Bagi kita yang bersukacita, tak ada kebutuhan untuk berharap. Semoga tubuhku tenang. Ketenangan muncul dengan sendirinya dalam orang yang bersukacita. Bagi orang yang tenang, tak ada kebutuhan untuk berharap. Semoga batinku berbahagia. Kebahagiaan batin muncul dengan sendirinya dalam orang yang tenang. Bagi orang yang berbahagia, tak ada kebutuhan untuk berharap. Semoga pikiranku memasuki samadhi. Samadhi atau jhana muncul dengan sendirinya dalam orang yang berbahagia. Bagi orang yang memiliki jhana, tak ada kebutuhan untuk berharap. Semoga aku dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya atau kebijaksanaan muncul dengan sendirinya dalam orang yang memiliki jhana. Anguttara Nikaya 10 Romawi, 2. Demikianlah, dari kebajikan kita memperoleh kegembiraan, sukacita, ketenangan, kebahagiaan batin, kebahagiaan jhana, dan kemerdekaan yang mengalir dari kebijaksanaan. Inilah semua berbagai jenis kebahagiaan yang terjadi dalam suatu pelajuan yang bertahap dan alamiah. Proses pelepasan atau peningkatan kebahagiaan di sini berpuncak dalam melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, yang mana adalah pencerahan. Dan pencerahan adalah kebahagiaan terbesar dari segalanya. Di dalam Dhammacettiya Sutta, Majjhima Nikaya 89,12, Raja Pasenadi menyatakan betapa dia menikmati mengunjungi wihara hutan Jeta, karena dia akan selalu melihat biku-biku yang penuh senyum, bahagia. Buddha mengatakan bahwa begitulah jadinya bila kita telah berhasil mengembangkan meditasi kita. Jadi, metode yang dijabarkan dalam buku ini adalah jalan kebahagiaan, jalan sukacita, jalan yang menghempas pikiran Anda dengan ekstasi puncak. Semakin kita melepaskan apa yang merupakan penderitaan belaka, semakin kita mengalami kebahagiaan sejati. Segitu dululah mengenai metodenya. Kini, mengenai sasarannya. Sasaran. Komunitas yang terbaik, menurut pendapat Buddha, adalah di mana para biku yang sepuh bersikap bersahaja dan tekun, tidak mengabaikan waktu dalam pensunyian, dan di mana daya mereka tercurah untuk mencapai yang belum dicapai,
untuk memahami apa yang belum dipahami dan untuk merealisasi apa yang masih harus direalisasi. Anggutara Nikaya 3 Romawi, 93. Jadi jelaslah bahwa Buddha mengajarkan ada sasaran yang harus dicapai. Para siswanya sadar benar bahwa ada pencapaian-pencapaian spiritual yang perlu diupayakan. Hadiah tertinggi telah ditawarkan, tetapi hanya bagi mereka yang berkomitmen sebaik-baiknya untuk hal itu. Suta-suta dengan gamblang menyatakan bahwa praktek Buddhis tidaklah cocok bagi mereka yang malas. Hanya para arahanta yang tidak perlu mengerjakan apapun lagi. Majjhima Nikaya 70,12. Namun bahkan mereka yang tercerahkan penuh pun sering tanpa kenal lelah melayani demi kesejahteraan tertinggi pihak lain. Dalam buku ini saya telah mempromosikan pencapaian berbagai sasaran spiritual. Semua itu adalah beberapa dari pencapaian paling luhur yang dapat dicapai oleh orang-orang di dunia dewasa ini. Lebih lanjut, pencapaian tersebut meliputi sasaran paling menakjubkan dari segalanya. Pencerahan penuh, sama dengan yang dicapai oleh Buddha. Sebagian orang berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang perlu dicapai. Mereka yang mengikuti petuah salah dengar semacam itu, tentu saja tidak akan mencapai apapun. Hanya ketololan mereka sajalah yang tersisa, setebal biasanya. Dan ini terlihat oleh pihak lain dalam kacaunya ketamakan dan kekesalan tak terkendali yang tercipta dalam hidup mereka. Terlahir sebagai manusia merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk melaju di jalan kebijaksanaan. Namun sayangnya, semua kesempatan itu sering disia-siakan dalam kelesu malasan atau pengejaran yang tak jelas. Seperti yang dikatakan Buddha, beliau menasihatkan bahwa kita semestinya mempraktekkan latihan dengan kemendesakan yang sama seperti bila pakaian kita sedang terbakar. Cukuplah sudah penyanyian waktu. Sasaran dan tiada diri. Sasaran Buddhis berbeda banyak dari sasaran-sasaran duniawi. Bila sasaran duniawi biasanya memperkuat rasa kedirian dan terikat dengan kepemilikan, sasaran Buddhis hanya menuntun pada ketiadadirian dan pada pelepasan segala kepemilikan. Inilah perbedaan mendasar yang membuat aspirasi untuk mencapai sasaran Buddhis begitu berbeda dari hawa nafsu dunia. Guru-guru bijak dengan tulus memperingatkan pengejaran sasaran-sasaran duniawi, karena hal itu ujung-ujungnya membawa pada kefrustrasian dengan satu dan lain cara. Entah kita gagal meraih sasaran dan menyerah, ataupun ketika sasaran tersebut dicapai, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Seperti kata-kata terkenal dari Oscar Wilde, di dunia ini hanya ada dua tragedi. Yang satu, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan yang lain adalah mendapatkannya. Sasaran spiritual jhana hanya dapat dicapai melalui kepiawaian hebat dalam melepas. Kita tidak memerlukan apapun dalam pencapaian ini, kecuali pengetahuan untuk terbebas dari tubuh serta dari pemikiran kita. Lebih lanjut, pandangan cerah mendalam yang berdasarkan pada pengalaman melepas yang betul-betul dahsyat tidak akan menuntun pada kemegahan hati. Bagaimana bisa? Ini adalah realisasi yang menghancurkan ilusi tentang diri, tempat munculnya kesombongan.
dimanapun ketiadaan diri terlihat, keangkuhan tidak dapat berpijak. Jadi sasaran yang direkomendasikan di dalam buku ini sangatlah berbeda dengan sasaran yang dikejar di dunia. Karena sasaran yang disanjung oleh Buddha ini hanya menuntun pada kebaikan-kebaikan spiritual, maka sasaran tersebut layak ditempatkan di jajaran terdepan sebagai fokus aspirasi kita dan dikembangkan tanpa gentar. Hanya bila kita punya sasaran yang jelas seperti itu, barulah ada kemungkinan bagi kemajuan spiritual. Untuk melukiskan betapa berbedanya sasaran Buddhis dengan sasaran duniawi, bayangkanlah sebuah tim sepak bola yang terdiri dari para umat Buddha dengan pencapaian yang tinggi. Karena melepas adalah perhatian utama mereka, dengan terus-menerus dan dengan senang hati, mereka mengoper bola kepada lawan-lawan mereka. Karena welas asih adalah praktek mereka. Apabila tim lawan mengalami kesulitan untuk mencetak gol, dengan baik hati para umat Buddha itu akan membantu mereka. Dan karena kedermawanan adalah sifat sejati mereka, semakin banyak poin yang mereka berikan, semakin baiklah karma mereka. Kemudian, pada akhir musim, apabila tim Buddhis tersebut terdegradasi dari liga, mereka akan merayakannya sama seperti ketika mereka terusir dari sangsara. Umat Buddha sejati memang berpikir dengan cara berbeda. Sasaran mereka tidak pernah ada pada kekalahan pihak lain. Mereka beraspirasi untuk melepaskan segala kepemilikan dan mereka bersuka cita dalam melepas segala sesuatu. Memancang tonggak. Dalam buku ini, saya telah merekomendasikan sasaran-sasaran jhana dan 4 tataran pencerahan. Buddha, seperti yang kita lihat, menyebut hal ini sebagai Uttari Manussa Dhamma, keadaan yang melampaui pengalaman manusia biasa. Dengan memancang tonggak mengenai apa yang seharusnya diaspirasikan oleh para meditator, saya mendesak para meditator untuk terus mendaki. Seorang pelatih yang baik akan terus mendesak anak-anak didiknya untuk melampaui batas-batas yang mereka praduga supaya unggul. Dan mengapa tidak unggul dalam sasaran tertinggi dan terbaik dari segalanya yang telah dinyatakan oleh Buddha? Masihlah memungkinkan untuk meraih Uttari Manussa Dhamma dalam hidup ini juga. Buku ini menantang Anda untuk mencobanya. Sembari memperjuangkan pencapaian-pencapaian ini, saya telah menggambarkan sang jalan dengan terperinci. Jalan ini berfokus terutama pada penyebab dan tidak terlalu pada hasilnya. Karena bila kita menatap terlalu lama dan terlalu mendambakan sasaran agung tersebut, kita menyia-nyiakan investasi waktu dan tenaga untuk mengembangkan sebab-sebab yang menghasilkan sasaran tersebut. Sebagai contoh, seseorang meratapi kenyataan bahwa semua piring di dapurnya begitu kotor. Oh, kapan ya piring-piringku akan bersih? Aku ingin semua piringku berkilauan. Tetapi mereka menjadi kecil hati ketika menyadari banyaknya pekerjaan itu. Seseorang lainnya mempertimbangkan, bagaimana piring-piringku bisa bersih ya? Dan lalu mulai bekerja. Yang merupakan penyebab dari bersihnya piring-piring. Mencuci piring-piring itu. Segera saja, sebagaimana yang biasa terjadi bila kita mencuci piring, piring-piring itu menjadi bersih dan berkilau. Sasaran telah tercapai. Serupanya, seseorang meratapi fakta bahwa mereka belum mencapai jhana,
Oh, kapan ya pikiranku akan bahagia? Aku ingin pikiranku berkilauan di dalam jana. Tetapi mereka ciut nyali oleh besarnya tugas tersebut. Seseorang lainnya mempertimbangkan, bagaimana pikiran ini bisa memasuki jana ya? Dan lalu mulai berjuang yang merupakan penyebab dari memasuki jana. Melepas si pelaku dan panca indera. Segera saja, sebagaimana yang biasa terjadi bila kita mengikuti dengan cermat petunjuk-petunjuk Buddha, pikiran kita memasuki jana dan berkilau. Sasaran telah tercapai. Memancang tonggak bukanlah penyebab frustrasi. Sikap yang kelirulah yang menjadi sebabnya. Membuang terlalu banyak waktu untuk merindukan tujuan dan kurang banyak waktu untuk mengupayakan penyebab-penyebabnya. Itulah yang menyebabkan frustrasi dan menggagalkan pencapaian. Mencerabut kemelekatan. Saat mengarahkan tujuan pada jana, kita akan menemui banyak rintangan. Rintangan-rintangan ini adalah kemelekatan kita. Mereka yang tanpa kemelekatan dapat memasuki jana apapun dengan tanpa kesulitan. Bak kediaman alamiah bagi pikiran mereka. Bertujuan mencapai jana berarti mencerabut kemelekatan-kemelekatan ini. Ketika bertujuan mencapai sesuatu yang lebih rendah, kita tidak bakal menjumpai akar dari kemelekatan dan mungkin berpikir bahwa kemelekatan-kemelekatan tersebut tidak ada. Jadi, mengarahkan tujuan kepada jana juga berfungsi untuk menggali cukup dalam guna menguak akar kemelekatan-kemelekatan ini, menghadapi mereka, dan kemudian melampaui mereka dengan memasuki jana. Mudah saja menipu diri sendiri bahwa kita bebas dari kemelekatan. Beberapa perokok mengelabui diri mereka bahwa mereka mampu saja berhenti merokok kapanpun mereka mau. Tetapi mereka hanya tidak berencana berhenti merokok sampai hari ini. Sampai kita betul-betul mencoba untuk berhenti merokok, kita tidak akan menyadari betapa kuatnya kecanduan itu. Demikian pula, sampai kita mencoba mencapai jana, kita tidak akan dapat memahami kekuatan halus dari kemelekatan-kemelekatan kita. Lebih lanjut, ketika kita telah menguji kebebasan kita dari kemelekatan dengan kemampuan untuk memasuki jana, baru dengan demikianlah kita bisa yakin bahwa kita telah berurusan dengan semua kemelekatan itu. Sebagai contoh, kebanyakan meditator tidak menyadari betapa melekatnya mereka terhadap suara. Meskipun suara-suara latar belakang bukanlah urusan mereka, ataupun suara-suara lalu lintas di luar, kebanyakan merasa mustahil untuk menutup pendengaran mereka dan tidak menggubris suara-suara itu. Mereka tidak mampu melepas karena kemelekatan mereka yang kuat terhadap mendengar. Mereka mengidentifikasi menjadi orang yang mendengar. Melepas suara dan menikmati keheningan total, makanya adalah seperti melepas bagian dari identitas mereka. Itulah kemelekatan. Untuk memasuki keadaan meditasi mendalam, kita mesti memusatkan pikiran melampaui jangkauan segala suara, menguraikan simpul kemelekatan ini sampai kita tidak mampu mendengar apapun. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha tengah berada dalam keadaan ketakmelekatan seperti itu saat bermeditasi di Atuma, sehingga beliau tidak mendengar suara apapun selama berlangsungnya badai yang hebat. Digha Nikaya 16,4,33. Kebanyakan orang sangat melekat pada berpikir. Itulah sebabnya mengapa mereka tidak dapat berhenti berpikir tak kala mereka perlu berbuat demikian. Misalnya,
agar bisa tidur. Kebanyakan orang menganggap penting pemikiran dan menghargai gagasan-gagasan mereka sebagai harta mereka yang paling pribadi. Berpikir merupakan perkakas yang dengannya mereka mengendalikan dunia mereka sendiri, luar maupun dalam. Melepas pemikiran dan memasuki keheningan sadar berarti meletakkan kemelekatan mengendali wilayah mereka. Pelepasan seperti itu adalah hal yang mengerikan bagi orang yang gila kuasa atau kendali, dan semua yang tidak mampu memasuki jana pada kenyataannya adalah orang-orang yang gila kendali. Mereka melekat untuk terus mengendali dan karena itu melekat untuk berpikir. Tetapi ketika kita memiliki nyali untuk melepas celoteh kendali sebelah dalam ini, yaitu berpikir, kita mengalami bahagianya keheningan batin. Hanya dengan begitulah kita menyadari bahwa berpikir adalah kemelekatan yang menghalangi kedamaian pikiran. Melekati tubuh dan panca inderanya, si pelaku ini dan pemikirannya adalah kemelekatan akar yang menghalangi jana. Seperti halnya kita membuktikan ketidakmelekatan terhadap rokok dengan berhenti merokok, kita membuktikan ketidakmelekatan terhadap tubuh, panca indera, dan pemikiran dengan memasuki jana. Kisah-kisah melepas. Petunjuk-petunjuk dalam buku ini membawa meditator melampaui kemelekatan akar ini. Anda memasuki alam-alam batin di mana panca indera tidak dapat mengusik Anda atau di mana pemikiran tidak dapat bergerak. Tetapi di mana kesadaran berpendar dengan bahagianya. Berikut ini adalah beberapa cerita mengenai melepas. Membuat kesepakatan dengan pikiran. Saya melewatkan masa retret musim hujan saya yang ke-6 sebagai biku dengan mengucilkan diri sepenuhnya di wilayah pegunungan terpencil di dataran tinggi Thailand Utara. Setelah beberapa saat, meditasi saya mulai berantakan. Semakin keras saya berusaha menundukkan pikiran gelisah saya, pikiran malah jadi semakin liar mengembara. Pemikiran-pemikiran tak berperi kebikuan seperti nafsu dan kekerasan akan menguasai pertahanan saya dan bermain semaunya di dalam pikiran saya. Segera saja hal itu tidak tertangani lagi, tetapi saya tidak punya teman untuk menolong saya. Suatu hari, dalam keputusasaan, saya menyatakan sebuah tekad di depan arca Buddha besar di aula utama. Saya membuat kesepakatan. 1 jam setiap hari, dari pukul 3 sampai 4 sore, saya akan mengizinkan pikiran saya yang ugal-ugalan ini untuk berpikir apapun yang disukainya. Seks, kekerasan, roman, bahkan fantasi-fantasi paling sinting pun diperbolehkan selama 1 jam itu. Sebagai balasannya, saya meminta pikiran saya untuk tinggal bersama napas selama sisa waktu pada hari itu. Rencana itu tidak benar-benar berjalan sebagaimana yang saya rencanakan. Selama sebagian besar waktu pada hari pertama, pikiran saya tetap sama berontaknya dari sebelumnya. Pikiran menolak bersepakat mengikuti napas saya. Pikiran menyepak dan melonjak-lonjak dengan liarnya bagaikan kuda liar di rodeo. Lalu pada pukul 3 sore, demi menepati perjanjian yang telah saya buat, saya berhenti berjuang. Saya menyandar pada tembok pondok saya untuk mengistirahatkan punggung saya yang nyeri, menjulurkan kaki-kaki saya ke depan untuk meredakan lutut saya yang pegal, dan memberi izin kepada pikiran saya untuk berbuat apa saja yang dimauinya. Herannya, selama 60 menit selanjutnya, pikiran saya mengikuti setiap napas dengan begitu mudahnya.
Seolah-olah pikiran tidak ingin melakukan apapun selain hanya ingin bersama napas. Pengalaman itu mengajarkan saya perbedaan antara melepas dengan berusaha melepas. Ini adalah salah satu pelajaran yang paling dramatis dalam hal melepas. Di sepanjang jalan selanjutnya menuju jhana, terdapat beberapa pelajaran lanjutan dalam hal melepas. Kita akan gagal memetik pelajaran ini jika kita tidak bertujuan untuk mencapai jhana. Kita dapat belajar sepenuhnya melepas panca indera sehingga mereka lenyap total untuk sejenak. Seperti yang saya temukan sebagai kelegaan besar pada tahun pertama saya sebagai biku. Ajan nyamuk merupakan karma saya menjadi salah seorang dari 6 biku pertama yang diutus oleh Ajahn Chah untuk mendirikan wihara pelatihan untuk para biku barat. Sebidang tanah datar, hutan hujan yang akan menjadi Wat Pa Nanachat tersebut tidak memiliki dinding, pondok, toilet, bahkan alas tidur. Kami harus tidur di atas tanah hutan hanya dengan kelambu untuk melindungi kami dari apapun yang merayap atau lalu lalang dalam bayang-bayang belukar hutan. Lebih parah lagi, setiap petang kami harus duduk selama beberapa jam di tempat terbuka di bawah pohon untuk memberikan pelayanan sore hari. Bersama dengan Ajahn Chah dan sekitar 50 atau 60 orang desa, pertama-tama kami akan melafalkan parita, lalu bermeditasi selama sejam. Sialnya, itu juga waktunya di hutan pengap itu bagi para nyamuk untuk berduyun-duyun keluar makan malam. Sayalah santapan mereka. Tidak ada obat nyamuk atau penangkal nyamuk pada zaman itu. Lagi pula, sebagai biku, saya tidak boleh menepuk mereka. Mereka bebas merajalela. Kami cuma boleh menahannya tanpa pertahanan dan gundul pula. Bersama dengan seorang biku muda dari Amerika, saya akan bermain hitung-menghitung berapa ekor nyamuk yang akan menggigit daging telanjang saya dalam waktu yang sama, untuk melihat siapa di antara kami yang dapat menghitung paling banyak. Saya akan menghitung sampai 50 atau 60 sebelum berhenti, karena gigitan-gigitan tersebut terlalu dekat jaraknya sehingga sulit dihitung secara terpisah. Tak tahan rasanya, dan saya sering sudah bersiap-siap melarikan diri. Tetapi, tak kala saya membuka mata, saya akan melihat Ajahn Chah dan orang-orang desa duduk begitu heningnya, sehingga gengsi saya tidak memperkenankan saya untuk kabur. Jadi saya pun menjalani siksaan tiap malam itu, sampai saya belajar bagaimana melepas tubuh saya. Segera saja saya mampu melepas dengan demikian efektif sehingga saya tidak dapat merasakan tubuh saya lagi. Saya pergi menyelami pikiran saya dalam kedamaian, bahagia, jauh melampaui jangkauan para nyamuk tengil itu. Itulah cara saya untuk kabur. Kini saya berterima kasih kepada para nyamuk bajik tersebut karena mengajarkan saya cara melepas. Menarik untuk disadari bahwa tak kala kita menghadapi kematian kita, kita juga harus melepas tubuh yang sama ini. Dengan belajar melepas tubuh kita baik-baik sebelum tiba waktunya kematian, dengan bertujuan pada jhana, kita mengatasi semua rasa takut selama proses sekarat. Kita belajar untuk melepas panca indera kapanpun kita inginkan. Dengan demikian, kita memiliki kekuatan untuk tak tergoyahkan oleh penglihatan-penglihatan yang mengusik, untuk tenang dalam keributan yang meledak-ledak, dan untuk sepenuhnya tentram di tengah nyeri yang menusuk. Ketika kita telah mempelajari pelajaran melepas yang memotong kaitan antara pikiran dan panca indera,
maka kita telah mempelajari bagaimana melepas kemelekatan terhadap tubuh. Belajar tidak melakukan apa-apa. Melepas, melambatkan, dan berdiam diri tidak hanya esensial bagi pencapaian pencerahan, tetapi juga penting untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Stres yang disebabkan oleh tidak mengetahui cara untuk tidak melakukan apa-apa adalah contoh senjata perusak massal. Begitu banyak penyakit, baik batin maupun jasmani, disebabkan oleh stres. Bahkan 3,5 abad yang lampau, filsuf Prancis Blaise Pascal telah mengenali hal ini ketika dia berkata, "Segala masalah manusia datang dari ketidaktahuannya tentang cara untuk duduk diam." Ada kalanya tidak ada sesuatu untuk dilakukan. Namun pada waktu seperti itu pun Anda tidak mampu untuk tidak melakukan apa-apa. Anda lupa caranya. Jadi Anda berjuang tanpa makna. Jika Anda bijak, tak kala tidak ada sesuatu untuk dilakukan, maka jangan lakukan apa-apa. Itulah yang benar-benar masuk akal. Kita semua perlu belajar bagaimana untuk tidak melakukan apa-apa, sedemikian hingga pada waktu yang tepat kita dapat istirahat dan santai. Untungnya, bagi mereka yang tidak sempat pergi ke wihara, para guru tersedia dalam jumlah melimpah di kebanyakan kota-kota modern. Mereka dapat ditemukan di persimpangan-persimpangan jalan utama. Mereka adalah para lampu merah. Ketika lampu merah menyala, dia bilang, "Berhenti." Itulah praktek melepas. Sudahkah Anda belajar untuk tidak berbuat apa-apa saat lampu merah menyala? Atau hanya kendaraan Anda saja yang berhenti, sementara Anda sendiri terus tancap gas? Jika demikian, berarti sebuah kesempatan telah disia-siakan. Saat lampu merah menyala, Anda dapat membuka pikiran bagi saat ini dan membolehkan keindahan dan kedamaian yang tak terduga untuk muncul di sekitar Anda. Saya pernah mendengar kabar, tetapi belum menyaksikannya, bahwa di ibu kota spiritual India, New Delhi, ketika lampu merah menyala, lampu tersebut menampilkan huruf-huruf R, E, L, A, dan X. Relax atau santai. Mereka bukan hanya lampu merah, mereka adalah lampu relax. Ide yang sungguh hebat. Jika kabar itu tidak benar, sebaiknya benar sajalah. Jika Anda tidak meluangkan waktu untuk belajar tak melakukan apa-apa, jika Anda tidak mampu belajar untuk rileks di lampu merah kehidupan, maka Anda akan segera terpaksa untuk berhenti dalam sebuah kuburan dini. Seperti yang dikatakan oleh pepatah lama, kematian adalah cara alam memaksa Anda untuk melambat. Saya menyarankan meditasi untuk mengatasi kematian dini. Baiklah, saya akhiri dulu sampai di sini pembacaan dari bagian kesimpulan dalam bab kisah-kisah melepas. Pada part 16b, saya akan selesaikan pembacaan bab terakhir yaitu kesimpulan ini yang sekaligus merupakan bagian terakhir dari pembacaan buku Super Power Mindfulness dengan melanjutkan bagian dari kisah-kisah melepas dengan judul Melepas Kerbau. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang